Kenapa masuk sastra? Soalnya aku tuh dari kecil udah dikenalin sama kakung ke dunia kebudayaan Indonesia, mulai dari, perwayangan, buku-buku, penampilan teater, dan segala macem gitu. Sebenarnya sastra itu bukan pilihan pertama aku gitu ya, karena waktu itu aku ada beberapa pilihan dan sastra itu termasuk pilihan yang terakhir gitu. Kenapa masuk sastra Indonesia? Soalnya tadinya mau ke arah ini sih, mau ke arah perfilman. Terus uh, ada kakak kelas ngomong, oh, bisa kok dari perfilman, dari sastra ke perfilman gitu. Kemarin aku pernah belajar di BIPA 4. Selamanya aku menarik belajar bahasa Indonesia. Oke, kenapa aku milih sastra Indonesia? Sebenarnya dari sekian banyak fakultas tuh ya, aku sastra Indonesia itu pilihan kedua. Tapi sastra Indonesia itu dari dalam hatiku yang paling dalam banget. Itu tuh pilihan pertama karena aku tuh apa ya? Emang dari kecil, dari dulu tuh udah kebiasa untuk baca buku, baca segala macam. Awalnya tuh interest aku cuman di psikologi, terus waktu aku masuk SMA ditawarin lomba musikalisasi puisi, terus dari situ mulai ada interest ke sastra Indonesia, makanya milihnya ya psikologi sama sastra Indonesia gitu. Awalnya aku tuh sebenarnya nggak ada minat ke sini, awalnya aku tuh pengen ke seni, cuma karena sastra mencakup seni juga, jadi aku tertarik masuk ke sastra. Awalnya kenapa aku masuk sastra itu karena pertama, sastra selalu ada di dalam hasil psikotes aku. Pada awalnya itu orang tua kayak nggak usah masuk ke sastra dulu, kayak cobain yang lain. Tapi waktu daftar juga di dalam hati aku tuh kayaknya cocoknya ke sastra deh. Jadi aku kayak bertekad untuk masuk sastra aja gitu. Dari dulu suka baca buku sama belajar sastra, jadi mau juga belajar sastra Indonesia. Yang mendorong aku untuk masuk sastra Indonesia banyak sih sebenarnya. Dari diri aku sendiri juga aku pengen banget mendalami sastra Indonesia kayak gitu, dan keluarga aku tuh banyak yang emang kuliahnya sastra. Aku mau sedikit cerita kali ya. Jadi waktu SMA itu kebetulan aku jurusan bahasa dan di SMA aku itu juga ada pelajaran sastra Indonesia gitu. Yang mendorong aku masuk sastra Indonesia itu karena dari dari SMP itu aku kayak udah seneng nulis-nulis puisi. Jadi aku kayak pengen tahu gimana sih caranya nulis puisi yang benar, terus kayak nulis-nulis cerpen yang benar. Iya, itu tadi, karena aku tuh dari kecil udah dekat dengan kebudayaan Indonesia dari orang-orang tuaku, terus karena aku juga dari kecil suka banget gitu baca-baca buku-buku karya-karya dari sastrawan Indonesia gitu. Jadi kayak, dan aku juga suka nulis, suka dengan penampilan-penampilan teater gitu, ya udah jadinya masuk di sastra Indonesia. Respon orang terdekat waktu tahu aku masuk sastra Indonesia, pertama orang tua kayak bangga gitu. Pas ditanya masuk mana, Unpad, jurusan sastra. Oh, nggak pengen ekonomi aja. Dari orang tua sih terutama, kayak mereka sih alhamdulillah senang-senang aja gitu. Terus dari teman-teman juga semuanya ngasih dukungan yang positif. Responnya tuh jadi pada seneng gitu. Mungkin kalau almarhum kakung masih ada juga seneng banget kali ya gitu. Ya pada seneng sih. Lingkungan aku, keluarga aku, teman-teman aku juga Setuju untuk masuk sastra Indonesia. Ada teman Indonesia katakan kamu mungkin lebih mengenal Indonesia dari aku. menurut mereka juga itu tuh cocok banget buat aku, parah banget lah pokoknya. Ya ekspektasi aku bisa jadi penulis, terutama penulis novel gitu. Tapi pas udah masuk gitu kan mempelajari tata bahasanya kayak gimana, ternyata nggak semudah itu. Ekspektasi aku waktu masuk sastra Indonesia itu kayak belajar tentang puisi, cerpen, cara nulis novel. Ternyata realitanya masuk sastra itu tidak seperti yang orang-orang bayangkan, yang cenderung meremehkan gitu ya, masih banyak gitu kan yang meremehkan. Ternyata
lebih dari itu gitu. Di sastra belajar linguistik, belajar tentang keteateran juga gitu, terus belajar lebih banyak tentang kebudayaan Indonesia juga gitu. Ekspektasi aku awal-awal sebelum masuk sastra itu Kayak yang dikasih tahu kakak kelas aku, jadi ekspektasinya bakal ada tentang film nih, terus di realitanya ada sih ternyata, tapi nggak di Sastra Indonesia Unpad ternyata nggak ada yang benar-benar fokus di film, adanya di fakultas atau di univ gitu. Terus matkulnya juga nggak terlalu yang kaku mempelajari tata bahasa aja gitu, tapi ada beberapa kayak yang bikin tertarik, kayak misalkan apresiasi film gitu, terus kayak telaah drama, cerpen, dan lain sebagainya. Ekspektasi aku tuh kan tadinya kayak aduh gak bakal dapet temen nih, ternyata enggak sama sekali, gampang banget. Sama aku sama teman-teman aku udah deket banget, udah ada ikatan kayak gitu. Terus hampir dapet juga tuh tapi nggak jadi. Aduh, jadi curhat, mohon maaf nih. Ini udah lama banget ya nggak ditanya kayak gitu. Jujur nggak tahu, belum tahu. Kalau cita-cita sih pengen banget jadi guru sih. Tekad bulat aku mah kayak pengen jadi guru. Pengen jadi dosen BIPA di ini Ukraina, apa sih, daerah-daerah pecahan Uni Soviet. Cita-cita aku masuk sastra Indonesia, sebenarnya aku mau banget ngelanjutin ke S2 dan S selanjutnya untuk jadi dosen. Apa ya, ngelihat dosen tuh kayak keren banget gitu. Terus kebetulan kayak keluarga aku juga banyak banget yang dosen-dosen muda kayak gitu kan, jadi aku kayak gila keren banget, aku juga pengen kayak gitu. Sebenarnya belum punya cita-cita yang pasti gitu, tapi sejauh ini mungkin dari SMA aku karena udah tertarik sama bidang jurnalistik dan lain sebagainya, aku pengen kerja di bidang jurnalistik dulu sih kalau misalkan kesampaian ya. Tapi kalau misalkan enggak, aku pengen coba mungkin bikin bisnis. Aku harap dapatkan pekerjaan yang berhubungan sama Indonesia. Sampai sekarang tertarik mengajar bahasa Indonesia, mengajar bahasa Jepang ke orang Indonesia. Cita-cita aku setelah masuk sastra Indonesia itu jadi penulis. Jadi penulis. Cita-cita, mungkin aku nggak punya cita-cita yang spesifik gitu ya dari kecil, tapi aku setelah masuk Sastra Indonesia, setelah aku bergelut di dunia yang ada di Sastra Indonesia Unpad, ikut-ikut UKM-nya, terus aku ikut UKM teater, dan ikut memerankan berbagai peran di teater, kemudian lanjut ke film-film gitu ya, short film. Jadinya aku sekarang punya impian gitu ya, punya impian bisa bisa menjadi aktor yang hebat gitu. Suka dukanya, yang pertama itu aku adaptasi ya ke lingkungan gitu. Untungnya dikasih teman-teman yang baik, dapat teman-teman yang ada aja gitu kelakuannya. Dukanya lagi itu aku sebagai anak yang kurang bisa memahami sesuatu yang sangat terperinci atau udah diprogram gitu. Jadi aku agak kesulitan untuk memahami matkul-matkul yang berhubungan dengan linguistik gitu. Suka duka masuk sastra Indonesia. Sukanya dulu ya. Sukanya itu aku jadi seneng baca. Yang awalnya aku kayak kurang minat baca, sekarang aku jadi suka baca. Kayak contohnya kan kayak bukan dipaksa, kayak tugas kan emang harus dikerjakan ya. Kalau dukanya, mungkin dukanya itu kayak bacaannya terlalu banyak. Sukanya belajarnya santai, terus kalau dukanya ya pastinya banyak baca. Ya namanya juga kuliah ya kan. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang senang juga, cuman ya udahlah gitu, apalagi kuliahnya online kan. Kadang-kadang lebih ke kendala aku nggak bisa ngerti materinya apa sih. Maksudnya kayak, ini jelasin apa, nggak paham. Kalau misalkan sukanya itu mungkin karena sastra itu lebih masuk prodi yang santai gitu ya. Suka duka, kayaknya banyak sukanya sih, soalnya nyantai. Terus bisa apa ya, karena kuliahnya bukan gampang sih, tapi ya lebih nyantai lah dibanding jurusan-jurusan lain. Akhirnya aku bisa ngembangin diri aku di hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak fokus ke akademik doang gitu.
Menurut aku ada yang duka karena terlalu susah untuk terkejar kelas sama tugasnya karena kendala bahasanya. Awalnya juga sempat benci baca buku. Ada sempat juga terpikir keluar kuliah karena terlalu susah. Tapi sekarang sudah mulai terbiasa sedikit-sedikit, jadi sudah gak apa-apa. Suka dukanya ya, kayaknya aku mau menyebutkan duka-dukanya dulu. Kayaknya ini semuanya juga udah tahu yang pernah mengalami, yang udah belajar semester 1, semester 2, ada beberapa dosen. Wah, yang menguji mental gitu. Walaupun misalnya nggak bisa ketemu langsung, tapi mentalnya tuh kena banget gitu. Mental gue, mental semuanya. Terus satu lagi dukanya itu yang tadi aku udah sebutin, sempat aku bilang itu kita masih online, belum pernah ketemu langsung, belajar langsung, ngerasain langsung, mengalami langsung gitu apa kayak gimana sih kehidupan kuliah kayak gitu kan. Enggak. Pernah sebenarnya. Pernah tapi enggak seserius itu. Sempet banget. Aku bahkan SBM lagi, tapi nggak dapet. Untuk ganti jurusan enggak? Enggak sih, alhamdulillahnya. Soalnya aku nggak pernah ngerasa sampai stres banget pas masuk sastra tuh. Alhamdulillah masih bisa nyikapin gitu sesusah-susahnya matkul yang aku terima. Aku sama sekali nggak kepikiran untuk ganti jurusan gitu karena ya memang udah cocok gitu dengan di sastra Indonesia gitu. Karena menurutku juga di setiap jurusan pasti ada kesulitannya ya gitu. Tinggal gimana kitanya aja yang bisa survive dan bisa mempelajari segala hal yang ada di situ gitu. Perubahan, ada banyak sekali perubahan gitu ya, karena juga hidup sebagai mahasiswa yang rantau juga gitu. Perubahan yang baik gitu dalam diriku, aku jadi jauh lebih pede dalam public speaking-nya, dalam menghadapi orang lain gitu. Aku ada ada peningkatan kosakata yang ku dapatkan gitu dari mengerjakan tugas-tugas di sastra Indonesia ya Bu gitu. Kayak dulu tuh aku bukan tipe orang yang suka banget baca, tapi karena lingkungan aku seperti itu, Aku jadi kayak seneng baca, jadi sering nulis-nulis puisi sama cerpen kayak gitu-gitu. Lebih tepatnya mungkin karena masuk kuliah kali ya. Entah nanti pengaruhnya ada dari Indonesia atau dari lingkungan, tapi kayak jauh lebih mandiri dan jauh lebih kenal diri sendiri sih. Lumayan dapat banyak insight baru sih karena ketemu sama orang yang keren banget, bahkan kadang-kadang aku insecure gitu loh karena I feel small gitu, ngerasa gue masuk ke lingkungan yang keren banget. Bisa diskusi pendapat analisis karya sama teman-temannya. Ngerasa sih ada perubahan mah pastinya dalam berkata-kata, pasti kan kayak lebih tersusun gitu setelah masuk kelas Indo tuh. Sekali lagi karena kita online, jadi aku belum pernah ngerasain ngekos sendiri atau apa pokoknya. Tapi di luar semua itu aku tuh ngerasain banget kalau misalnya aku tuh dewasa di sini dari cara pemikiran aku, dari cara aku bergaul sama teman-teman itu aku udah lumayan kerasa perbedaannya kayak gitu. Aku termasuk mahasiswa yang aktif aja tuh, aktif banget. Kayaknya semuanya udah tahu deh, aku aktif banget. Aku aktif banget. Soalnya aku nggak bisa diem. Aku nggak berani ngeklaim diri aku kayak gimana sih, cuma kalau dibilang aktif atau pasif ya aku ikut beberapa organisasi dan kepanitiaan yang sebenarnya dibilang aktif juga enggak, aku juga ikut karena ngelihat yang seru doang. Kalau yang nggak seru sih biasanya aku skip ya. Seperti yang aku bilang, aku ikut UKM teater ya, Teater Jati. Jadi bisa dibilang aku cukup aktif. Aku disebut aktif juga enggak gitu, pasif juga enggak. Soalnya waktu maba itu aku cuma ikut Teater Jati sama himpunan doang. Untuk saat ini mungkin masih jadi mahasiswa pasif. Kenapa masih pasif itu karena kayak masih online, terus aku mungkin nggak ngerasain kebersamaannya itu kayak secara langsung, jadi pengennya langsung gitu. Karena sudah cukup sibuk untuk lakukan tugas.
Pasif sih, aku di luar akademik juga. Di akademik pasif, di luar juga pasif. Di akademik pasif, di luar juga pasif. Enaknya itu kalau misalkan ada tugas, semuanya bisa dikerjain cepet gitu karena nggak ada rapat, nggak ada ini itu, nggak ada gangguan yang lainnya. Kalau misalkan nggak enaknya itu relasinya kayak sedikit banget gitu. Oke, enak nggak enak sebenarnya tergantung situasi diri sendiri sih ya. Kadang karena akhirnya banyak kegiatan di luar kegiatan kuliah, jadi kadang kalau misalnya lagi semangat, ya semangat banget gitu ngerjain apa-apa, berasa seneng. Tapi kadang kalau moodnya lagi enggak, ya jadi beban gitu. Kalau misalnya dibilang enak sepenuhnya, ya nggak juga sih ya kan. Maksudnya pada akhirnya tuh semuanya 50-50 kalau menurut aku. Enak gak sih jadi mahasiswa yang aktif? Kalau menurut aku sih ya enak banget. Enak banget, nget karena banyak banget peluang, banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa aku ambil gitu dari situ. Dan nggak cuma itu aja, pengalaman dan apa ya, insight, pemikiran yang baru-baru tuh aku bisa dapetin di situ gitu, dan itu ngebawa aku ke arah yang lebih positif lagi kayak gitu. Enaknya tentunya banyak banget koneksi gitu yang bisa aku dapat gitu. Aku bisa tahu banyak orang, aku bisa mencoba banyak pengalaman gitu. Yang nggak enaknya agak sulit untuk mengatur jadwal gitu, sulit membagi waktu, mana untuk kegiatan-kegiatanku di luar, mana untuk kuliah, untuk tugas-tugas gitu. Pesan untuk teman-teman yang mau masuk Sasindo, Kalian keren banget. Jangan takut, jangan terpengaruh sama pikiran orang. Pede aja kalau mau masuk sastra Indonesia, masuk. Please banget nih ya buat kalian, please banget. Jangan nyanyain kalau kalian udah masuk ke sini. Jangan takut masuk sastra, apalagi masuk Sasindo. Kalau Anda suka baca banyak buku, masuk aja Sasindo. Untuk orang-orang yang tertarik masuk sastra Indonesia itu, Ya, terutama nih buat maba yang mau masuk Sasindo tapi masih ragu atau mereka malas baca, ya aku mah berpesan cuma kalau masuk Sasindo harus rajin-rajin baca aja. karena kalau misalkan kurang minat baca, mungkin nanti kalau misalkan ada tugas bacaan novel yang misalnya dikasih 2 novel atau beberapa novel, itu akan keteteran. Takutnya gitu. Takutnya cuman tertarik hanya dari title-nya aja. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya memang bisa memilih yang sesuai passion kita, kenapa enggak? Karena kan pada akhirnya kalau kita suka ngejalaninnya, itu jadi enak juga ke depannya. Tapi nggak salah juga sih kalau emang mau belajar. Cuman itu lebih yang kayak intinya dicari tahu lebih dalam, terus kalau udah tahu dipikirin secara matang karena kuliah nggak sebentar. Sebenarnya masuk kuliah tuh gampang, yang susah adalah survive di dalamnya. Pede aja karena sebenarnya ada jalan dimanapun gitu. Ada jalan dimanapun kamu bisa menjadi apapun. Jangan takut dengan stigma orang lain gitu. Kayak buktiin aja kalau kamu tuh bisa gitu.